Halo, buat kamu yang saat ini sedang berjuang terhadap mimpi, terhadap cita-cita, ataupun hanya sekedar hidup, tetapi dengan konotasi berjuang, coba sesekali menepi, lalu beristirahatlah, karena dari semua apa yang kamu kerjakan, dari semua apa yang kamu pikirkan, bahkan dari berbagai overthinking yang belum tentu terjadi, kayaknya itu semua cuman melelahkan fisik dan pikiranmu pada saat ini. Dan pada saat ini juga kamu berharap perjuangan ataupun tindakan yang kamu lakukan harus terjadi secara instan. Ya, kita semua sepakat bahwasanya semua itu butuh proses, semua itu butuh jalan, dan kita juga udah tahu bahwasanya kayak di dunia ini itu nggak ada yang instan. Tapi kenapa kadang kita ngerasa nggak sabar terhadap diri sendiri, kayak udah melakukan effort yang segini besar terus hasilnya nggak ada, udah memikirkan segini detailnya tapi masih aja ada hal-hal yang bikin kita struggle ke depannya. Dan jika itu terjadi padamu saat ini, cobalah untuk beristirahat sejenak dan merefleksikan diri dengan tidak memikirkan hal-hal yang tentang pencapaian, tentang effort lah, tentang mimpi lah. Jadi kayak kita alihkan pikiran-pikiran itu dengan hal-hal yang membuat kita senang, dengan hal-hal yang membuat kita bisa melupakan tentang ambisi kita terhadap mimpi, ambisi kita terhadap cita-cita. Jadi dengan mengalihkan itu, kita jadi punya energi lagi, kita jadi punya semangat, kita jadi punya motivasi lagi tentang apa yang kita kerjakan. Karena kalaupun terus-terusan memikirkan tentang hal tersebut, ya nggak terjadi juga pada saat itu. Ya oke lah, apa yang kita dapatkan saat ini adalah dampak dari perjalanan-perjalanan kita di masa lalu, dan kita semua udah mengetahui itu dan merasakan. Tapi untuk di kemudian hari dan pada saat ini, kayaknya kita udah tahu harus melakukan apa dan berbuat apa, sehingga di kedepannya mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Ya walaupun beda cerita dengan hal-hal yang bertolak belakangan dari apa yang kita kerjakan, tapi kalaupun kita mendapatkan hasil yang gak sesuai dengan apa yang kita impikan, setidaknya di saat ini kita sudah melakukan hal tersebut sedikit demi sedikit. Ya walaupun hasilnya berbeda ya, tapi itu semua nggak akan sia-sia, karena itu semua nanti akan ada dampaknya. Jadi ya mungkin terkesan menggurui atau gimana kalau misalnya
aku menyarankan untuk istirahat dulu, tetapi toh ketika kita memikirkan itu semua, ketika kita memaksakan tubuh kita untuk lebih effort lagi, lebih ambisius lagi, yang ada nanti kekecewaan itu akan hadir ketika ada harapan-harapan kecil yang gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan bukankah ide-ide, gagasan, semangat, hal tersebut muncul ketika kita sudah merasakan kebahagiaan di dalam diri kita, ketika pikiran kita udah ngerasa fresh, ketika hati kita udah ngerasa happy dengan apa yang kita lakukan. Jadi cara untuk menghibur diri dan cara untuk istirahat bagi pikiran ataupun tubuh, ya nggak mesti juga harus pergi ke suatu tempat atau menghabiskan uang berapa banyak. Tapi coba kayak kita sendiri aja gitu di kamar, rebahan, dengerin musik, bengong, atau baca buku sesekali. Intinya coba untuk menikmati hal-hal yang ada di sekeliling kita. Karena kayak aku pernah ada di suatu momen yang dalam sehari itu kayak udah candu banget main sosial media, sampai pada akhirnya ketika aku ingin memberi jeda, itu kayak ada rasa kegelisahan gitu, kayak ada rasa keresahan. Dan pas aku lanjutkan lagi, awal-awal aku kayak ngerasa terhibur, tapi jenuh juga gitu. Semakin banyak informasi yang didapat, semakin banyak hal-hal yang dilihat, kayak makin resah. Terus sampai pada akhirnya kayak, wah ini nggak bisa nih. Pokoknya kayak capek gitu kan, walaupun cuman scroll doang gitu. Tapi aku coba untuk matikan handphone, matikan sosial media, ya TikTok lah. Terus aku matikan dan aku menikmati lingkungan sekitar. Ya walaupun cara menikmati menurut versiku ya dengerin musik pakai handsfree, terus dengerin musik, udah nggak megang apa-apa gitu, cuman dengerin musik aja dari handphone gitu. Sedikit membantu, tapi nggak sepenuhnya. Dan setelah itu aku coba untuk matikan dan benar-benar nggak dengerin musik, nggak megang handphone, dan ya bengong. Ternyata works. Pada saat itu aku nggak memikirkan tentang impian-impian yang belum aku dapat, rencana-rencana yang aku buat, ataupun dari rencana-rencana yang aku udah kerjakan sekalipun, nggak memikirkan itu. Jadi kayak ya udah kosong aja gitu, kayak istirahat. Yang aku dapat dari bengong itu ya nggak ada, tetapi kayak ada suatu ketenangan di dalam batin ataupun di pikiran tentang kebahagiaan, tentang ide yang didapat, gagasan yang didapat dari apa yang mau kita lakukan nantinya gitu. Dan pada saat selesai itu semua, pada saat aku selesai bengong segala macam, ketika aku ingin melakukan kegiatan lagi, misalnya kayak oke lah, kayak mengulik tentang materi podcast monolog ini, nah itu jadi kayak punya semangat aja gitu, kayak semangat lagi. Terus apa lagi yang mau dibuat, yang tadinya kayak stres nih, viewersnya nggak ada, terus bahannya juga nggak ada gitu, pokoknya jadi stres nih
kalau aku nggak berhasil di sini nih gimana gitu. Pokoknya overthinking gitulah. Terus lihat sosmed juga kayak gitu, kayak ini dulunya kayak gini sekarang udah berhasil segala macam. Dia melihat pencapaian orang, belum lagi lihat story WA gitu. Nah setelah aku bengong tuh dan mengerjakan lagi, kayak nggak mikir hasilnya, justru mikir kayak ya udah itu kan rezeki mereka gitu. Mungkin kita disuruh sedikit lebih bersabar, ya setidaknya buat aja lah gitu untuk happiness, daripada kita nggak ngapain sama sekali gitu. Jadi ya buat aja gitu. Nah kayak ada suatu hal keikhlasan tentang ambisi dan pencapaian. Kayak ya kita mau gitu, kita mau berhasil, kita mau suatu saat nanti impian kita tercapai. Tetapi ya udah, fokusnya adalah bukan tentang impiannya, tetapi fokusnya adalah tentang apa yang kita kerjakan saat ini gitu. Jadi ya buat kamu yang saat ini, ya apapun lah kegiatannya, apapun ambisinya, apapun mimpinya, istirahatlah, tenangkan pikiran, dan cari bahagiamu sendiri. Nggak mesti mengeluarkan budget yang begitu besar, cukup dengan diam aja ataupun dengerin musik, itu jauh lebih membantu sih. Dan oke, sekian dari aku di podcast monolog Lieutenant Emerta. Terima kasih.